Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Amira Farhana, kelas UKI 1 semester 5, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen takamul dan takaful dalam manajemen Qur'ani. Nah, sebelum membahas takamul dan takaful ini lebih lanjut, perlu kita ketahui apa sih pengertian dari takamul dan takaful ini. Jadi, takamul adalah bentuk masdar dari kosakata bahasa Arab yang secara bahasa berasal dari kata takamala, yatakamalu, takamulan, yang dimaknai sebagai saling menyempurnakan. Sedangkan takaful adalah bentuk masdar dari kata kafala, yutakafalu, takafulan, yang setimbang dengan kata takaful tadi dan dimaknai dengan menolong, memberi, dan mengambil alih kesulitan seseorang. Dalam Islam, kata takaful termasuk dalam lingkup bahasan muamalah, di mana segala kegiatan yang mengatur hal apapun yang terkait dengan interaksi sesama manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa takaful ini adalah saling memikul resiko antara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lain. Kemudian mengetahui prinsip dari takamul dan takaful. Di dalam takamul dan takaful terdapat dua prinsip. Yang pertama tolong-menolong, dan yang kedua adalah saling melindungi dan menanggung. Prinsip yang pertama adalah tolong-menolong. Takamul dan takaful didasarkan kepada prinsip tolong-menolong sesama muslim dan manusia. Islam mengajarkan bahwa umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan atau kemanusiaan universal. Untuk dapat diselenggarakan kehidupan bersama, maka umat Islam harus saling tolong-menolong. Ibnu Khaldun dalam karyanya yang monumental Muqaddimah menyebutkan manusia sebagai al-insan wadaniyun bi'at-tabi'i, makhluk sosial dan beradaban yang saling membutuhkan. Dalam Al-Quran sendiri, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 sangat lantang mendeklarasikan keniscayaan tolong-menolong dalam mengemban misi kemanusiaan menuju kebajikan dan takwa. Jadi dalam konteks ini, tolong-menolong dalam kebajikan diwujudkan dengan kegiatan takamul dan takaful, yaitu saling menanggung, saling menjaga amanah, saling melindungi, dan saling bertanggung jawab serta saling menyempurnakan. Tolong-menolong dan saling membantu merupakan upaya strategis untuk mewujudkan kekuatan umat Islam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, seorang mukmin dengan mukmin lainnya laksana sebagian bangunan yang menguatkan sebagian yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian prinsip yang kedua adalah saling melindungi dan menanggung, didasarkan kepada prinsip saling melindungi dan bertanggung jawab antar satu dengan yang lain. Jadi, saling menanggung antar umat manusia merupakan dasar pijakan takamul dan takaful. Dalam takaful, diwujudkan hubungan manusia yang islami di antara para pesertanya atau umat Islam itu sendiri yang bersepakat untuk menanggung bersama antar mereka atas resiko yang diakibatkan musibah atau lainnya, seperti kebakaran, kematian, dan sebagainya. Semangat takaful menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan antar manusia. Persaudaraan di sini meliputi dua bentuk, yakni berdasarkan kesamaannya keyakinan atau ukhuwah Islamiyah, dan persaudaraan atas dasar kesamaan derajat manusia atau ukhuwah insaniyah. Persaudaraan dalam konsep Islam membutuhkan sikap saling menyayangi di antara sesama manusia. Sikap saling menyayangi ini tentunya akan mewujudkan sikap sosial yang terpuji untuk melepaskan dan membantu orang yang mendapat kesulitan hidup. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan takamul dan takaful dilihat dari kisah Nabi Musa dan Harun. Dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak begitu fasih dalam berbicara dan memiliki kakak yang lebih fasih daripadanya, yakni Harun alaihissalam. Maka dari itu,
Nabi Musa dengan segala kesadaran dirinya akan keterbatasannya meminta kepada Allah agar dijadikan Harun ini sebagai nabi juga untuk menemaninya dalam berdakwah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 34 yang artinya, dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Jadi karena keterbatasan yang dimiliki oleh Nabi Musa ini, dia meminta kepada Allah agar saudaranya ini yang memiliki kelebihan dalam berbicara, fasih dalam berbicara, agar diutus dan diangkat menjadi nabi bersamanya. Karena Nabi Musa menakutkan bahwa Bani Israel ini akan mendustakan segala perkataan Nabi Musa yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Permintaan dari Nabi Musa alaihissalam ini juga diceritakan dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 29 sampai 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, waj'alli waziran min ahli Harun akhi ashdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira, yang artinya waj'alli waziran min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, Harun akhi, Harun yaitu Harun saudaraku. Jadi Nabi Musa ini meminta kepada Allah agar Harun dijadikan pembantu ataukah asisten, teman seperjuangan dalam dakwah Nabi Musa. Kemudian usdud bihi azri, teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Nabi Musa meminta kepada Allah untuk kekuatannya diteguhkan dengan hadirnya Nabi Harun di sampingnya. Wa asyrikhu fi amri, dan dijadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Kay nusabbihaka katsira, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau. Doa Nabi Musa alaihissalam tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah ini kemudian Allah mengabulkan permintaannya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Toha ayat 36 yang berbunyi, qala qad utita su'laka ya Musa, yang artinya Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu ya Musa. Jadi permintaan Musa di sini yaitu tadi untuk menjadikan Harun sebagai teman dalam perjuangan dakwahnya. Dalam Al-Quran Nabi Harun ini disebut bersamaan dengan Nabi Musa alaihissalam, yang artinya dua nabi ini merupakan teman perjuangan yang saling menguatkan, saling melindungi, dan saling menyempurnakan. Nah, tidak ada manusia yang sempurna yang mampu menyelesaikan tugas dan kewajibannya secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Nabi Musa alaihissalam termasuk yang merasa tidak mampu menjalankan tugas dari Allah secara mandiri. Nabi yang pernah diasuh keluarga Fir'aun itu mengakui kekurangan dan kelemahannya. Akan sulit baginya mewujudkan suatu tujuan bila kelemahan dan kekurangan itu tidak segera ditutupi. Dari pengakuan dan kesadaran diri beliau, kemudian meminta kepada Allah sekiranya Harun diangkat menjadi wazir yang akan menopang atas kerasulannya. Dengan bantuan itu, Nabi Musa berharap ada upaya maksimal dalam menjalankan tugas dan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di antaranya adalah bertasbih dan mengingat Allah dan berdakwah kepada Fir'aun. Dikisahkan pula ketika keduanya tiba di Gunung Sinai, Nabi Musa alaihissalam mendapat perintah untuk menemui Allah di puncak Gunung Sinai, yaitu dalam proses penerimaan wahyu selanjutnya. Lalu menugaskan Harun alaihissalam untuk menjaga kaum Bani Israel. Nah, pada saat Nabi Harun alaihissalam mendatangi kaum Bani Israel, mereka atau kaum Bani Israel ini justru tidak mempercayai Nabi Harun. Mereka menganggap bahwa hanya Nabi Musa lah yang patut dipercayai oleh mereka. Momen ini dimanfaatkan oleh salah seorang penyihir Mesir yang bernama Samiri. Ia kemudian mendatangi Bani Israel dengan membawa patung sapi emas yang terlihat nampak hidup. Tidak lain karena kekuatan sihirnya.
Setelah mendapat terpaan tipu daya dari Samiri, akhirnya kaum Bani Israel kembali menyembah berhala. Sebagaimana difirmankan dalam Quran surah Toha ayat 90, yang artinya, dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang maha pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Kaum Bani Israel tidak menghiraukan perkataan Nabi Harun alaihissalam dan tetap akan menyembah patung sapi buatan Samiri, sehingga Nabi Musa alaihissalam datang kembali kepada mereka. Sebagaimana dikatakan dalam Quran surat Toha ayat 91, mereka menjawab, "Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami." Namun hingga ketika Nabi Musa alaihissalam selesai dari tugasnya, ia kembali menemui Bani Israel dan mendapati bahwa kaumnya kembali musyrik dan menyembah berhala buatan Samiri. Nabi Harun alaihissalam pun menceritakan semua yang terjadi. Akhirnya berkatalah Nabi Musa alaihissalam mengusir Samiri sebagaimana diceritakan dalam Quran surat Toha ayat 97, yang artinya, "Maka pergilah kamu," berkata Musa, "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku, dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya, dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan." Nah, dari kisah tadi dapat disimpulkan bahwa takamul dan takaful yang terkandung di dalamnya adalah saling melengkapinya Nabi Musa dan Nabi Harun dalam mendakwahkan tauhid. Nabi Musa yang merupakan rasul diutus untuk mendakwahkan wahyu Allah, namun memiliki keterbatasan dalam berbicara, yaitu tidak fasih berbicara atau tidak dapat mengambil kata-kata yang baik yang dapat diterima Bani Israel, sehingga didatangkanlah Nabi Harun ini untuk membantunya yang memiliki kecerdasan berbicara, namun tidak begitu dipercaya oleh Bani Israel sebagai seorang nabi, karena Bani Israel memandang bahwa tidak mungkin ada dua nabi dalam satu masa, sehingga dari sini diketahui bahwa Nabi Musa dan Harun saling melengkapi dan saling menutupi kekurangan dalam mendakwahkan tauhid kepada kaum Bani Israel. Kemudian takamul dan takaful dalam menjalani kehidupan. Manusia itu makhluk terbatas, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tidak ada manusia sempurna dan sangat jarang dijumpai orang yang memiliki sifat al-qawi dan al-amin sekaligus, yang menjadi syarat kepemimpinan. Ada orang yang kuat tapi tidak amanah, dan ada pula yang amanah tapi lemah. Umar radhiyallahu anhu pernah berdoa, "Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kekuatan orang-orang yang fajir atau penuh dosa dan kelemahan orang-orang yang amanah atau moralis." Orang yang kuat tapi tidak memiliki moralitas atau amanah cenderung diktator dan sewenang-wenang. Sementara orang yang moralis tapi lemah atau tidak memiliki kekuatan dan keahlian dalam memimpin akan melemahkan organisasi karena berpotensi memunculkan friksi. Kekuatan pemimpin dalam sistem yang lemah akan berakibat munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam sistem yang lemah. Penyimpangan-penyimpangan pada sistem yang berlaku. Dan bila sistem kuat tapi pemimpin lemah, maka tidak ada keberdayaan organisasi untuk merealisasikan visi dan misinya. Seperti halnya ketika Rasulullah SAW mengangkat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sebagai panglima perang sejak ia masuk Islam, karena Rasulullah SAW melihat bahwa Khalid bin Walid ini gagah perkasa dan kuat dalam hal berperang. Namun di luar dari itu, Khalid bin Walid juga ini berperangai kasar, sehingga Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang diperbuat oleh Khalid." Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah sahabat dekat Rasulullah yang tidak diragukan amanah dan moralitasnya. Akan tetapi Rasulullah mengatakan kepadanya, "Wahai Abu Dzar, aku lihat engkau itu lemah,
Sesungguhnya aku mencintai apa yang ada padamu, sebagaimana aku mencintai apa yang ada padaku. Janganlah engkau memimpin dua orang dan mengelola harta anak yatim. Begitu pula dengan Utsman bin Affan, karena menurut Rasulullah, Utsman bin Affan ini lemah dalam hal memimpin. Beliau memang dikenal dengan sahabat yang amanah, hanya saja beliau lemah, sehingga sulit untuk menolak ambisi orang-orang yang berada di sekeliling beliau. Ibnu Taimiyah memberikan analisa dari 3 contoh tadi terkait dengan sedikitnya pemimpin yang memiliki sifat amanah dan kuat sekaligus. Yang pertama, Nabi berlepas diri dari perbuatan Khalid bukan karena ia membangkang perintah dan arahan Rasulullah, akan tetapi beliau kurang dari sisi pengetahuan, ilmu dan pemahamannya, sehingga keliru dalam mengambil keputusan atau membunuh lawan yang mengucapkan syahadat. Contohnya adalah itu. Karena dilihat lagi bahwa Khalid bin Walid ini adalah orang yang kasar, berperangai kasar. Kemudian kedua yaitu Abu Zar. Abu Zar adalah imam dalam zuhud dan waro. Pribadinya bersih dan lisannya fasih. Akan tetapi Rasulullah SAW menolak memberinya jabatan sebab beliau memiliki kekurangan, yaitu lemah dalam kepemimpinan dan keterampilan politik. Dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Sahabat ini dan juga sekaligus menantu Rasulullah SAW, belas kasih dan dermawan. Hanya saja beliau tidak seperti Umar yang tegas, adil dan kuat dalam berpolitik. Keadilan ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengambil keuntungan di balik kelemahan beliau, sehingga banyak kalangan keluarganya yang menduduki jabatan politik ekonomi. Hal ini memunculkan ketidakpuasan pada diri sebagian orang hingga berakibat syahidnya khalifah ketiga ini. Karena bagi mereka Utsman ini terlalu lemah terhadap keluarganya dan melahirkan nepotisme, yaitu kalangan pemerintahan yang hanya diisi oleh keluarganya saja. Kepemimpinan yang ideal tidak tergantung hanya pada pucuk pimpinan dalam rumah tangga, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, suami itu pemimpin, istri adalah pemimpin, dan masing-masing anggota keluarga adalah pemimpin. Meskipun suami dalam rumah tangga berada pada posisi puncak, sebagaimana yang dijelaskan Quran Surah An-Nisa ayat 35, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, namun bukanlah ia manusia sempurna. Karena itu dibutuhkan dukungan berupa kepemimpinan seorang istri, kepemimpinan anggota keluarga, bahkan kepemimpinan pembantu, sehingga tercipta keseimbangan atau tawazun. Tawazun menjadi pilar pokok dalam kepemimpinan Islam. Abu Bakar cenderung mempertahankan Khalid bin Walid menjadi panglima perang, sementara Umar bin Khattab memilih untuk mengganti posisi Khalid dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ibnu Taimiyah kembali memberi alasan karena Khalid keras seperti Umar dan Abu Ubaidah santun atau lembut sebagaimana Abu Bakar. Maka sangat tepat bila dilakukan perkawinan silang antara dua potensi sehingga tercipta kepemimpinan yang mu'tadil, seimbang atau tawazun. Jadi dalam kepemimpinannya ini Abu Bakar cenderung mempertahankan Khalid bin Walid, dan ketika Umar yang diangkat, Umar mempertahankan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk menyeimbangkan keduanya. Itulah yang dapat saya sampaikan dari manajemen takamul dan takaful. Saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama proses penyampaian materi ini. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi referensi tambahan bagi kita semua, khususnya dalam manajemen takamul dan takaful. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.